Oke, baik, kita mulai ya. Sudah pukul 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Aliuddin, Kepala Program SMP IT Abu Bakar Full Day School. Yang kami hormati Ustadz-Ustadzah sekalian SMP IT Abu Bakar Full Day School. Yang terhormat para kru atau tim Museum Gedung Sate Bandung. Dan tidak lupa pula siswa-siswi solih-solihah Abu Bakar Full Day School yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di acara Field Study Virtual Museum Gedung Sate. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk iman Islam hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustadz-ustadzah, solih-solihah sekalian, dan para tamu undangan yang kami hormati, dikiranya jika diperkenankan untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini, ya, mengenai Field Study Virtual Museum Gedung Sate yang ada di Bandung. Jadi berikut susunan acara yang akan kami sampaikan. Jadi susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah bersama ya, kita semua nanti bertilawah begitu ya, bisa di-on-kan semua kameranya, nanti dipimpin oleh Mas Adia Tamawika dan mungkin sama Mas Jovian gitu ya, membaca Quran surah At-Taubah ayat 1 sampai 15. Jadi dimohon untuk dipersiapkan terlebih dahulu Al-Qur'annya begitu ya. Kemudian acara yang keempat acara yang ketiga yaitu Field Study virtual bersama tim Museum Gedung Sate Bandung yang nanti akan disampaikan oleh tim museum itu sendiri ya. Jadi di sini sudah ada Bapak Ibu atau kakak semua yang dari tim kru Museum Gedung Sate ya. Kemudian yang keempat yaitu tanya jawab dan presentasi dari hasil infografis fakta menarik Gedung Sate. Jadi teman-teman semua ini tadi sudah mengumpulkan mengenai hasil karya kalian tentang infografis Gedung Sate, dan nanti salah satu atau salah dua akan Ustazah up atau share screen gitu ya. Kemudian kelima yaitu penutup dan doa. Oke, bismillah. Pada pembukaan kali ini, marilah kita semua memulai atau kita buka acara hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah ini kita bisa dapat menjalankan atau bisa berjalan dengan lancar acara Field Study hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah bersama yang dipimpin oleh Mas Adia Tamawika. Jadi sebelumnya mari kita teman-teman semua untuk di-on-kan kameranya. Tidak perlu di-on-kan mic-nya, jadi kita semua on kamera. Ya. Yuk, oke, semua on kamera. Baik, bisa dipimpin oleh Mas Adia Tamawika. Kepada Mas Adia Tamawika kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqra surah At-Taubah ayat 1 sampai 15. Wahid Isnan Salasa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil arzi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh wa in tubtum fahuwa khairul lakum wa in tawalaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'azabin alim illal ladzina ahadtum minal musyrikina summa lam yankusukum syai'aw wa lam yuzahiru alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum illa muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Fa'izan salakal askurul hurum faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wa suruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa'in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fakhallu sabilakum innallaha ghafurur rahim. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamallahi summa balikum ma'manah zalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun indallahi wa inda rasulihi illa allazina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa wa yadharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah yurzunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasikun. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'lamun. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata faqalu sabilakum fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Wa inna kasu aymanahum min ba'di adihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. La tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atahsyawnahum fallahu ahaqqu an tahsyaw in kuntum mu'minin. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaiza qulubihim wa yantubullahu ala may yasha wallahu alimun hakim. Shadaqallahul alim. Terima kasih Mas Adia Tamawika, jazakallah khair untuk Mas Adia Tamawika yang telah memimpin tilawah surah At-Taubah ya. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan rahmat dan kelancaran hidup. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian field study virtual ke Museum Gedung Sate Bandung ya. Jadi hari ini karena biasanya kita field study-nya itu
ke tempatnya langsung. Nah, karena adanya COVID-19, maka kita bisa piknik bersama atau field study bersama, tetapi menggunakan online atau secara virtual, begitu ya, tidak apa-apa ya. Jadi kepada tim Museum Gedung Sate, kami persilahkan. Ya, silakan untuk para tim Museum Gedung Sate. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya terima kasih untuk SMP IT Abu Bakar Yogyakarta ya ini Bu ya. Ya, betul. Oke, sebelumnya tadi udah pembukaan ya dari Ustadz dan Ustazah. Ini mohon maaf kelas berapa Bu? Ini kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 dan kelas 8 ya. Oke. Ini saya langsung aja pembukaannya. Sebelumnya kami dari tim Museum Gedung Sate mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Ustadz, Ustazah, dan juga adik-adik dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta nih yang telah meluangkan waktunya untuk virtual tour di Museum Gedung Sate. Kita live dari Bandung. Salam juga buat teman-teman di Jogja ya, adik-adik di Jogja nih. Udah pada makan siang belum? Sudah makan siang belum teman-teman? Udah makan siang belum? Sudah. Sudah. Oke, biar lebih fokus ya. Kalau udah makan kan energi sama semangatnya lebih ini lagi ya buat ngikutin jalan-jalannya. Nah, perkenalkan nama kalian bisa panggil Kak Eno ya dari Bandung. Kita bakal bahas tentang Kota Bandung. Ada yang udah pernah ke Bandung belum? Belum. Oh belum. Ada yang udah, Bu Ustazah udah ya. Oke, nih Kakak mau memperkenalkan nih Kota Bandung, kan kita juga sedang mengalami COVID-19 ya, pandemi. Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya pandeminya cepat berakhir, kalian bisa normal lagi ya melakukan pembelajaran di sekolah, bisa ketemu teman-teman, bisa juga jalan-jalan nanti ke Bandung ya kalau udah beres pandeminya. Oke. Nah, Kak Eno mau bahas dulu nih tentang Kota Bandung. Siap ya belajar sejarah ya, kita belajarnya dengan menyenangkan. Oke, kita bahas dari sisi menyenangkannya nih. Sini kita Kak Eno itu mau bahas nih Kota Bandung dari periode 1410, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Kota Bandung itu seperti desa-desa pada umumnya yang jauh dari pembangunan. Nah, pada tahun 1810 kita bisa lihat nih ada foto Bupati Bandung bernama Wiranata Kusumah yang kedua. Nah, ceritanya pada zaman dulu Kota Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan, masih pedesaan dan belum ada bangunan-bangunannya. Masih pedesaan Sunda Pajajaran ya pada saat itu. Nah, waktu itu ada tokoh Belanda yang sangat disegani bernama Herman Willem Daendels. Mungkin pernah dengar nggak Daendels? Nah ini sketsa wajahnya nih udah dipelajari mungkin ya. Nah Daendels ini adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang pada saat itu sangat disegani. Daendels ini membangun jalan raya pos untuk pertahanan Hindia Belanda karena pada waktu itu Hindia Belanda mau diserang atau Inggris ingin menguasai Hindia Belanda khususnya Pulau Jawa pada saat itu. Nah untuk perlindungan atau untuk pertahanan, Daendels ini membangun jalan sepanjang 1000 km. Bayangin pada saat itu mulai sebuah jalan yang membentang sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Coba Anyer melintasi Batavia atau Jakarta, kemudian melewati Cirebon, Semarang, Surabaya sampai Panarukan. Nah jalan Anyer ini tiba-tiba dibelokkan ke Kota Bandung karena melihat potensi yang sangat besar di kota itu. Nah, Kota Bandung pun ternyata usut mempunyai hasil tanam paksa yang sangat bagus.
Nah, inilah hasil tanam paksa yang melimpah di Kota Bandung. Salah satunya apa? Betul, teh ya. Kebun teh, kebun Iya, teh. kopi pada zaman itu. Nah, inilah gudangnya ternyata adik-adik. Dulu Kota Bandung itu sangat melimpah untuk hasil tanam paksa kopi dan juga tehnya yang nantinya akan dikirim ke Batavia atau Jakarta. Nah, dari situ Kota Bandung mulai berkembang. Bayangin, pada tahun 1844 survei penduduk Kota Bandung itu cuma 11.000 orang. Nah, kalau sekarang tahun 2021 berapa coba? Udah 5 juta jiwa lebih. Udah padat banget ya ternyata Kota Bandung ya sekarang. Nah, kemudian kalian bisa lihat nih, Kota Bandung mulai berkembang, udah banyak dibangun gedung-gedung seperti ada penjara Bancai untuk tahanan perang, ada Hotel Savoy Homan, ada jalur kereta api juga tahun 1884 ini. Kameramen yang di belakang layar itu namanya Kang Roni ya. Nah, jadi Kak Ena sama Kang Roni nih lagi virtual tournya nih. Nah, ini 1884 ini gambar dari jalur kereta api yang ada di Kota Bandung gitu. Seperti ini. Sebelum masuknya jalur kereta api dari Jakarta ke Bandung itu menghabiskan waktu sampai 6 hari lamanya menggunakan kereta delman ya atau kereta kuda gitu. Kemudian ada ITB mulai dibangun, pendidikannya 100 tahun kemudian. Jadi cukup lama juga pendidikan ini dibangun di Kota Bandung ya nih. 1919 baru dibangun ITB. Lalu 1920 ada peristiwa tak terduga nih. Pada saat itu ada wabah yang sangat mematikan yaitu wabah malaria yang menewaskan hampir jutaan jiwa di Batavia. Dan ada peneliti asal Belanda yang meneliti bahwa Kota Tua Batavia atau tepatnya di Batavia itu tidak cocok untuk dijadikan pusat pemerintahan karena dekat dengan pantai sehingga udaranya lebih panas dan banyak nyamuk-nyamuk berkembang biak. Salah satunya malaria yang sangat mematikan pada saat itu. Nah, kemudian pemerintah Hindia Belanda mencari nih mana ya kota yang cocok untuk dijadikan ibu kota baru pengganti Jakarta. Ada 2 pilihan ternyata. Salah satunya adalah Malang dan juga Bandung. Dan yang dipilih Kota Bandung untuk dijadikan ibu kota baru pada saat itu. Nah, pada tahun 1920 dibangunlah sebuah komplek yang sangat besar bernama Komplek B atau Government Bedrijven ya. Yang mana kalau terrealisasi luasnya itu 27 hektar. Cuman sayangnya keburu pecahnya Perang Dunia sehingga Kota Bandung itu tidak terrealisasi jadi ibu kota baru Hindia Belanda pada saat itu nih. Kakak juga mau ngeliatin nih kalau kalian belum main ke Kota Bandung, inilah potret Kota Bandung pada zaman dulu belum merdeka nih. Ini Kota Bandung menghadap ke arah utara tuh. Lahannya masih kosong ya. Tuh, masih sangat kosong lahannya. Iya, belum padat kayak sekarang ini. Kalau sekarang Bu, ini adalah kawasan Dago, Jalan Dago dan juga Jalan Riau. Iya, yang sekarang itu pusatnya factory outlet, ada juga distro-distro ya. Ada restoran-restoran atau kafe. Dulunya kayak gini, lihat Bandung Utara itu masih sepi gitu, masih kosong banget malah lahannya. Nah, kita lihat nih, ini bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman Belanda itu hanya di tengah kota saja, yaitu kawasan alun-alun Bandung ya. Tuh, tapi udah dibangun, udah ada Masjid Agung Bandungnya dari zaman dulu. Ini ada Jalan Braga, salah satu jalan paling terkenal juga di Kota Bandung, yang arsitekturnya itu Art Deco khas Belanda. Itu sangat bagus-bagus banget. Hampir sama kayak Malioboro, itu mirip banget tuh. Ternyata Braga sama Malioboro tuh nggak beda jauh ya untuk desain Art Deco-nya gitu. Nah, ini alun-alun Bandung nih. Nah, seperti inilah bentuk Kota Bandung, potret Kota Bandung jauh sebelum merdeka. Nah, dan juga Kota Bandung itu ya ternyata kalau dilihat dari peta itu dikelilingi gunung. Nah, asal mula nama Kota Bandung itu asalnya dari kata ngabandungan atau bendungan nih. Lihat nih, Kota Bandung adalah sebuah kota yang dikelilingi oleh pegunungan. Tuh. Lihat di pinggir-pinggirnya tuh kayak mangkok ya. Jadi diibaratkan sebuah mangkok gitu yang dikelilingi oleh gunung. Itulah kenapa tadinya dipilih Kota Bandung sebagai pengganti ibu kota Jakarta karena dinilai aman dari serangan. Nah, dinilai di Jakarta itu kan banyak pelabuhan ya, banyak transit kapal itu sangat riskan karena Inggris itu sangat kuat di angkatan lautnya. Sehingga mereka memindahkan ke Bandung tadinya. Cuman
nggak jadi deh karena kan keburu juga perang dunia. Nah, sementara yang baru dibangun pada saat itu hanya gedung sate. Kita penasaran kan gedung sate? Nah, kita lihat bagian dalamnya. Nih, sekarang kakak mau ngejelasin tentang sejarah gedung sate. Oke, ini gedung yang paling ikonik dan juga paling bersejarah di Kota Bandung. Gedung Sate bukan hanya gedung kebanggaan dari warga Bandung saja, ini juga simbol dari Jawa Barat ya. Karena Gedung Sate ini adalah kantornya Gubernur Jawa Barat sekarang, kantornya Bapak Ridwan Kamil, gubernur yang sekarang ya. Nah, kalian mungkin yang belum ke Kota Bandung ya khususnya mungkin taunya sepintas atau sekilas dari TV atau dari YouTube ya mungkin bentuk gedung sate mungkin udah sering lah lihat. Nah, sekarang kakak mau ngejelasin nih awal mula terbentuknya gedung sate. Jadi awal mulanya itu gedung sate dibangun pada tahun 1920 tepatnya. Udah 1 abad berdiri gedung sate ini dibangun, melibatkan 2.000 orang pekerja asal Bandung yang ngebangunnya. Nah, awal mula kenapa dinamai gedung sate? Karena dulu gedung ini punya nama Belanda, yaitu Departemen van Verkeer and Waterstaat. Sulit gak nyebutinnya? Susah banget ya, apalagi susah banget ya, apalagi untuk orang pribumi pada saat itu. Kita kan dijajah sama Belanda itu 3 abad setengah ya, tapi mayoritas orang Indonesia itu nggak bisa ngomong Belanda. Ayo, bener nggak tuh fakta itu? Dijajah 3,5 abad, tapi mayoritasnya nggak bisa ngomong bahasa Belanda. Nah, itu juga salah satu hal yang menarik dibahas ya. Mereka udah 3,5 abad di sini, tapi orang Indonesia kok pada nggak bisa bahasa Belanda ya. Nah, salah satunya tadi nama gedung ini Departemen van Verkeer en Waterstaat, tapi kata orang Sunda itu susah banget, hese atau susah pisan disebutinya atau dilafalinya. Nah, mereka ngelihat ada yang unik nih dari pembangunan gedung sate, yaitu tusuk satenya. Ada tusuk sate ternyata di menara gedung sate. Bener nggak sih menyerupai sate? Nah, menyerupai sate. Oh, jadi iya. kalau kalian lihat di menara gedung sate itu ada simbol yang sangat mirip seperti tusuk sate. Kalau kita hitung buletannya itu ada 6, yaitu melambangkan biaya buat membangun gedung sate yaitu 6 juta gulden. Kalau dirupiahkan 45 miliar. Gulden itu adalah mata uang Belanda ya. Nah, sebetulnya buletannya itu adalah simbol dari jambu air. Ayo, kenapa jambu air? Karena dulu orang Bandung makan jambu air itu ditusuk seperti sate. Kalau zaman dulu seperti itu, Bu Ustazah. Gitu. Nah, mulai dari situ, warga Bandung dari mulut ke mulut nyebut dengan panggilan gedung ini adalah gedung sate sampai akhirnya merdeka dan jadi kantor gubernur. Fungsinya sebelum jadi kantor gubernur adalah kantor PU, Dinas Pekerjaan Umum. Kalau sekarang PUPR ya. Nah, kakak mau ngejelasin nih uniknya gedung sate. Jadi gedung sate itu adalah salah satu bangunan yang kental dengan unsur Nusantara dan juga unsur Eropa digabungkan menjadi satu secara harmonis nih. Ada 3D model. Nah, ini ada teknologi ya di Museum Gedung Sate seperti Iron Man. Tuh, ini touchscreen nih. Tuh. Ini adalah atap menara Gedung Sate, yaitu atap Balai Nyungcung. Kalau kita ketahui, atap Balai Nyungcung itu adalah rumah khas Cirebon ya, atau khas Sunda biasanya. Nah, ini yang unik nih, berhubungan dengan Yogyakarta. Ternyata ini seperti arsitrep. Ini mirip menyerupai Candi Borobudur. Oh, Candi Borobudur di Magelang, Mas, bukan di Jogja. Iya. Oh iya, jadi banyak miskonsepsi, Ibu ya. Karena kita dari dulu udah tahunya Candi Borobudur itu khas Jogja, padahal aslinya tuh Magelang. Magelang sama Jogja itu beda. Beda, Jawa Tengah itu Magelang. Gitu. Kan, iya, kalau dulu study tour kan study tour ke Jogja. Jogja itu Candi Borobudur ya, gitu. Padahal Candi Borobudur Magelang, Ustazah ya, gitu. Nah, itu unik juga nih. Nah, ini Paduraksa ini mirip seperti candi tuh. Mirip seperti candi. Iya kan? Mirip kan? Nah,
untuk bahan materialnya pun menggunakan batuan andesit. Tuh. Ini ada ornamen Islam juga, ternyata bukan cuma Hindu Buddha, ada ornamen Islam juga. Kalau kita masuk ke bagian dalamnya, mirip seperti Eropa ya, seperti Istana Alhambra gitu. Nah, kita lihat nih, ini materialnya. Ini adalah struktur beton bertulang tuh. Wih, ini pada zaman dulu teknologi paling canggih untuk pembangunan. Tuh. Materialnya itu diambil dari Bandung Timur. Itu dari tahun berapa itu? Oke, nih. Kakak mau ngeliatin nih replikanya gedung sate. Nih, seperti ini. Nah, ini bentuk gedung sate ya, secara mini gitu. Nah, kita juga bisa lihat ruangan-ruangan nih. Di Zoom, Kang Roni. Ruangan-ruangan, salah satunya adalah ruangan yang digunakan untuk perkantoran ya. Nah, ini gedung sate nih. Ini sebenarnya maket gedung sate ini bisa ngebelah kayak transformer tuh, bisa ngebelah jadi dua. Cuman mohon maaf nih Bu Ustazah, ini lagi ada maintenance atau perbaikan, jadi kita nggak bisa lihat dulu ya sementara untuk bagian dalamnya. Iya, seperti ini kurang lebih. Nah, dari pintu masuk lobi utama itu langsung kantornya Bapak Gubernur Jawa Barat. Gitu. Seperti inilah kurang lebih. Nah, ini yang mirip seperti candinya itu nih. Lihatin Kang Roni. Nah, ini yang tadi menggunakan ornamen padu raksa. Tuh. Jadi ini perpaduan gaya arsitektur Indo-Eropa yang dipadukan secara harmonis. Dan atap gedung sate itu bukan menggunakan genteng, melainkan atap sirap. Atap sirap khas Kalimantan dengan bahan materialnya itu yang sangat unik, kayu ulin. Kayu ulin ini ketika kena air itu semakin kuat atau semakin kokoh. Gitu. Nah, kita lanjut lagi nih, kita bahas arsiteknya. Arsiteknya gedung sate. Nih, ini ada foto arsiteknya gedung sate bernama Insinyur Johan Herber, asal Belanda, arsitek utama gedung sate. Disebut arsitek muda juga, lulusan Delft University dan bekerja di gedung sate gitu. Nah, kita lihat di ruangan Bapak Gubernur itu ada 3 kaca patri. Nih, 3 kaca patri ini berhubungan dengan fungsi gedung sate pada saat zaman Hindia Belanda. Yang satu itu adalah trompet, simbol trompet yang berarti PTT, pos, telepon, dan telegraf. Yang kedua ada roda bersayap yang berarti kereta api ya, dinas kereta api, jawatan kereta api. Yang ketiga itu adalah simbol palu silang. Ini adalah dinas pertambangan dan geologi gitu. Jadi ini 3 simbol yang sangat erat kaitannya dengan fungsi gedung sate pada zaman dulu. Kan fungsinya itu PU ya, Dinas Pekerjaan Umum. Nih, kita lihat tembok gedung sate nih. Kalian mungkin akan kagum juga dengan tembok gedung sate yang udah berusia 100 tahun ini. Wow. Nih, lihat. Ini tebalnya tembok gedung sate. Mau tebak berapa meter? 1 meter. Nih, saking tebalnya nih. Nih. Coba lihat tuh materialnya tuh. Nih, tebalnya nih, tebal banget. 1 meter ini dibangun dengan batu alam ya, batu kali, batu gunung. Diambilnya di Bandung Utara yang notabene jauh banget dari lokasi gedung sate yang condong ke arah utara. Itu 2.000 orang tersebut bukan kerja paksa, melainkan mereka dibayar ya. Dan juga kita ada RAB-nya, di mana anggaran tersebut udah di data seperti itu. Nah, kita bakal ketemu sama Bapak Gubernur, siap nggak? Ternyata di Museum Gedung Sate ini ada Bapak Gubernur. Siap nggak mau ketemu Gubernur Jawa Barat? Siap. Oke, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Pak, boleh kita atur? Nomornya kita sama ternyata ya. SDIT Abu Bakar Yogyakarta, Pak. Oke, kakak cuma bercanda ya ini. Cuman foto Ya. Bapak Gubernur kita. Udah sering kan lihat beliau di TV ya?
Iya. Nah ini Bapak Ridwan Kamil sekarang lagi kerja. Gak tahu kayaknya ada di Bandung nggak? Oh lagi di bandara katanya. Lagi keluar kota ternyata. Nah ini Kang Emil sebutannya kalau sekarang. Ini sama Pak UU Ruzanul Ulum. Oke, nah ternyata usut punya usut, gubernur pertama Jawa Barat itu orang Jawa, lahir di Blora nih. Baca namanya. Ini sangat kental nih Jawanya. Raden Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Betul, Bu. Jadi beliau adalah gubernur pertama Jawa Barat dan kantornya itu masih di Batavia. Walaupun gubernur Jawa Barat, kantornya belum di Gedung Sate pada zaman dulu. Beliau adalah asli orang Jawa, lahir di Blora. Gitulah, gubernur Jawa Barat yang pertama. Dan gubernur pertama yang memindahkan kantor gubernur dari Braga, Jalan Braga ke Gedung Sate adalah Pak Aang Kunaefi pada saat itu. Gubernur ke-11. Sekarang Pemprov Jabar udah pergantian ke-16, Bu, kebetulan. Dan saat ini yang menjabat adalah Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Ini juga bisa kita lihat nih profilnya, beliau adalah seorang arsitek gitu. Nah, ini wakil gubernur. Oke, kalau Jawa Tengah kan Pak Ganjar, Bu, ya sekarang. Ya, nah, Ganjar ini Pranowo. Iya, itu juga sama kerennya sama Kang Emil, bagus juga itu. Calon presiden, calon kuat presiden, Bu, ya nanti. Amin. Oke, amin. Nah, kemudian kakak juga mau nunjukin nih, kalau sirine itu identiknya sama mobil polisi ya, terus ambulans, ada pemadam kebakaran. Kalau di Gedung Sate ada sirine yang kedengarannya sampai 40 km nih. Kita coba kedengar nggak ya? Coba nih. Jadi sirine yang ada di gedung ini, udah sok itu aja. Oke, jadi di Gedung Sate ini kedengaran sampai 40 km sampai Cianjur, Pangalengan, Cicalengka, Sumedang, Subang sampai Purwakarta. Bayangin 40 km itu kedengaran radiusnya. Nah, fungsi dari sirine ini untuk memperingatkan warga Bandung ketika ada bahaya seperti gempa bumi, ada juga perang, itu dinyalain untuk supaya warga Bandung khususnya Jawa Barat berjaga-jaga ya, untuk siaga supaya bisa lari atau menyelamatkan diri gitu. Di sini juga ada, oh ini ya, ini replika yang aslinya ada di Menara Gedung Sate. Nih, ini sirinenya. Sekarang masih dinyalain, Bu, hanya 2 kali setahun, yaitu pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan juga pada tanggal 3 Desember Hari Kebaktian PU gitu. Nah, ini ada replika juga nih, telepon zaman dulu. Kita harus bersyukur lah lahir di zaman sekarang, udah merdeka, udah jauh dari merdeka, udah teknologi udah canggih. Dulu kayak gini nih telepon. Ini kayak di film-film jadul ya, film Jackie Chan biasanya. Kayak gini film teleponnya tuh. Tuh, lihat. Oh, jadi harus diputar dulu ya nomor teleponnya tuh. Ini harus pakai jaringan terminal telepon kayak gini, nggak sembarang orang dulu punya telepon tuh. Belum ada kuota. Belum ada kuota, bener. Sekarang udah canggih, kalian udah, kita walaupun lagi pandemi gini masih bisa sekolah ya. Via Zoom, tuh via video call. Dulu mana bisa kayak gini. Kalau ada pandemi mungkin pada di rumah aja, nggak kemana-mana nih. Ini ada juga maket planologi Kota Bandung. Lihat, Kota Bandung asalnya kecil banget tuh. Cuman alun-alun Bandung. Tuh, segini. Cuman karena tadi mulai berkembang karena hasil dari kekayaan alamnya. Indonesia ini sebenarnya sangat mewah ya, sangat kaya sekali sama kekayaan alam. Dari Sabang sampai Merauke itu kita harusnya jadi negara yang kaya, negara yang maju. Makanya penjajah pada saat imperialisme itu, penjajah-penjajah itu pengen banget nguasain Indonesia, bukan cuma Portugis, Belanda, Inggris, banyak juga Jepang ya, pada berebut tuh nguasain Indonesia. Makanya kalian harus pinter-pinter ya, jadi calon penerus generasi bangsa harus pinter, bikin maju Indonesia, oke? Ya, supaya maju, oke? Tapi harus soleh juga, harus berbakti sama orang tua ya, jangan lupa.
Oke, nah kita nonton film mau nggak? Oh mau, Nah, sama Pak udah Ridwan Kamil nonton? lagi. Udah Bu, udah ketemu Ridwan Kamilnya. Nah, kita nonton film. Nanti setelah nonton film kalian boleh di-unmute, boleh bertanya ya sama kakak. Nanti kakak jawab apapun pertanyaannya seputar Gedung Sate atau Kota Bandung ya. Oke, kita ke bioskop Gedung Sate. Nih temboknya Gedung Sate. Tuh. Seperti ini ada video mappingnya tuh, pembangunan Gedung Sate. Oke. Nah, inilah bioskop Museum Gedung Sate. Nanti kalau misalnya kalian main ke sini, ini bisa nonton film nih di sini. Siap nggak buat nonton film? Kakak bakal muterin film tentang sejarah 7 pemuda, oke? Selamat menyaksikan. Siap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membuat bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Berbagai pihak ingin menguasai dan mengancam kedaulatan bumi pertiwi. Hari Sabtu, 24 November 1945, Bandung bergemuruh. Tentara Sekutu Gurkha dan Nika tiba dan mengepung Gedung Sate sebagai sasaran utama untuk menguasai kota Bandung. Situasi mencekam dan kegaduhan pun perlahan memecah keheningan menjadi ketegangan. Derap langkah Mars tentara Sekutu serta mesin kendaraan perang meneror para pemuda di kota Bandung. Begitu masyarakat Bandung mendengar adanya tentara Gurkha Divisi Maratha 23, mereka bergidik. Gurkha, kumpulan tentara bayaran asal negara Nepal ini, terkenal bengis dan kejam. Pasukan ini bersenjatakan kukri, pisau melengkung khas Nepal yang sangat tajam dan kuat, dan mereka juga dilengkapi dengan senapan laras panjang asal Inggris, Lee Enfield. Banyaknya pasukan yang mengepung serta suara yang semakin bergemuruh membuat karyawan yang berada di dalam Gedung Sate semakin gelisah. Namun, tak ada kata mundur bagi 21 angkatan muda Kementerian Pekerjaan Umum saat itu. Para pemuda ini tak gentar dan bertekad mempertahankan Gedung Sate dari ancaman pasukan Gurkha atas nama kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diproklamirkan harus dijaga apapun resiko yang akan dihadapi. Perwakilan dari 21 pemuda Angkatan Muda Pekerjaan Umum hari itu mendatangi markas Majelis Dewan Perjuangan Priangan MDPP yang berlokasi di Gang Asmi, Kota Bandung. Mereka menyatakan ingin mempertahankan Gedung Sate dari tentara Sekutu. Namun, Kepala MDPP saat itu, Sutoko, tak sependapat. Ia memberi arahan untuk segera bergabung
menyatukan kekuatan untuk mempertahankan kota Bandung Selatan. Namun, dengan keikhlasan serta tekad bulat, para pemuda berhasil meyakinkan Sutoko untuk memberikan persenjataan agar dapat mempertahankan Gedung Sate dari serangan pasukan sekutu. Setelah hampir 10 hari mengepung Gedung Sate, pasukan Gurkha dan Nika pun menyerbu masuk ke Gedung Sate. Baku tembak pun tak terelakkan. Ya, sebuah pertempuran tak seimbang. 21 pemuda terkepung oleh gabungan tentara sekutu, yaitu tentara Gurkha dan Nika. Namun, dengan sikap kesatria, mereka melakukan serangan balik pada tentara musuh. Walaupun dengan persenjataan seadanya, dan berhasil mempertahankan Gedung Sate selama 4 jam dari gempuran tentara sekutu. Pertempuran itu selesai ketika 7 pemuda gugur dan 14 dari 21 itu memutuskan untuk mundur. 7 tahun kemudian, pada tahun 1952, 3 dari 7 jasad pemuda itu ditemukan dalam sebuah lubang yang ditutup dengan batu yang terletak di halaman belakang Gedung Sate. Jenazah itu adalah Suhodo, Didi, dan Muhtarudin. Keempat jasad pemuda lainnya hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Dan sebuah prasasti batu dibuat untuk mengenang perjuangan ketujuh pemuda itu. Sejak saat itu, tanggal 3 Desember ditetapkan sebagai Hari Bakti bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7 pemuda, sebuah kisah tentang kebaktian pemuda yang rela berjuang hingga titik darah penghabisan demi keutuhan dan kedaulatan Ibu Pertiwi, Republik Indonesia. Oke, Merdeka. Oke. Nah tadi rame nggak filmnya? Seru. Seru ya. Jadi sebenarnya film tadi itu cerminan bagaimana zaman dulu itu orang zaman dulu itu bertahan hidup tuh seperti apa ya. Mereka mempertahankan nyawa, nasionalismenya tinggi gitu. Hormat juga terhadap orang tua ya. Jadi kita harus mencontoh dan juga banyak-banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita itu lahir di zaman Indonesia udah merdeka, hidup juga udah enak, udah bisa sekolah. Dulu susah Bustaja ya, untuk sekolah pun susah aksesnya, hanya orang-orang tertentu saja gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi banyak makna yang didapat dari film tersebut ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke gimmick dari Museum Gedung Sate. Di sini ada augmented reality nih, lihat. Oke. Nah, di ruangan ini lihat, padahal kosong, nggak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba ada orang tuh di kanan kiri. Tuh, lagi pada bekerja tuh. Nih, kalau kita duduk nih, kita jadi mandor. Tuh, kayak pakai green screen ya, kayak film-film Hollywood tuh. Jadi penampakan kata Bu Ustazah. Nah, jadi ini tuh gambaran pada zaman dulu pekerja yang ngebangun Gedung Sate. Jadi ini kita di mana harus bersikap simpati ya sama mereka gitu. Mungkin mereka pun dibayar, tapi apakah bayarannya cukup atau setimpal dengan tenaga yang mereka keluarkan gitu untuk ngebangun gedung yang temboknya aja tebalnya 1 meter. Seperti itulah, karena semua pekerja baik itu kuli bangunan maupun yang ngegotong-gotong materialnya itu orang pribumi semua, sedangkan arsiteknya kan orang Belanda ya. Biasanya kayak gitu kalau zaman dulu gitu. Nah, jadi cukup prihatin juga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada VR nih, virtual reality. Oke. Jadi VR ini mungkin udah banyak yang tahu ya, teknologi VR zaman sekarang lagi dikembangin banget tuh teknologi VR. Nah, di Museum Gedung Sate juga ada. Jadi nih, kita serasa kayak naik balon udara. Ada yang pernah nyobain VR? Nih, lihat nih.
Kita pakai ini dan kita serasa terbang. Ini tinggi banget nih. Kalian harus coba ini kalau main ke Museum Gedung Sate ya. Nih Kang Roni liatin nih. Gimana sih keadaannya tuh. Ini seperti wow, ini balon udaranya tuh. Lihat. Tuh tinggi banget ini. Kalau yang punya vertigo atau takut ketinggian nggak disaranin ya karena agak serem juga nih. Ini pemandangan sekitar kota Bandung pada zaman dulu, pada saat Bandung dibangun ya. Gitu. Oke. Nah ini ada arsitarium juga. Nih, arsitarium ini menampilkan bagus juga nih buat foto-foto nih, lihat. Ini arsitektur Indo-Eropa. Tuh, ini ada BI di Cirebon tuh. Ini biasanya rata-rata ini bangunan yang dibangun oleh Belanda. Beberapa juga dibangun oleh Inggris juga ya. Contohnya banyaknya di Sumatera ini dibangun sama Inggris. Oke. Nah, Bu Ustazah, boleh dipersilakan Bu, anak-anak yang mau bertanya Bu, silakan. Nanti yang bertanya akan ada door prize atau hadiah dari tim Museum Gedung Sate. Oke? Boleh, Ini silakan. gurunya tidak boleh bertanya ya ini. Khusus untuk siswanya aja Bu. Siswa-siswinya aja. Ya. Oke. Teman-teman semua, solih-solihah, siapa yang mau bertanya silahkan. Ini ada kesempatan kakaknya mau memberikan hadiah ya, bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau bertanya? 3 orang Bu Ustazah dipilih. 3 orang saja. Ayo, siapa yang mau bertanya? Oke. Mas Izas, Atau mungkin mau yang bertanya? Atau mungkin yang malu Bu bisa kirim lewat chat pertanyaannya. Kalau yang malu-malu tuh ya, biasanya malu-malu. Oke. Baik, bisa di kolom komentar kalau kolom komentar ya. malu. Tanya apapun aja, nggak apa-apa, dapat hadiah kok. Yang Dapat bertanya. hadiah nih. Kak, dapat hadiah kan? Ada yang bertanya. Oke, boleh. Sebutin siapa namanya, kelas berapa? Atau kelasnya apa? Saya Abdurrahman Adhamal Mubarakpuri, kelas 7. Dipanggilnya apa? Abdurrahman? Mas Adham. Adham ya, Adham. Jadi gini, Kak ya, aku mau. Iya, kan boleh. Infografis. Terus saya cari di beberapa halaman web. Terus saya menemukan bahwa menariknya di Gedung Sate itu dibangun tanpa menggunakan semen sedikit pun. Terus aku cari apa yang membuatnya bisa menempel keras, layaknya lebih kuat dari semen dan bisa menahan gempa sampai 9 SR ditulisnya. Iya, betul. Keren nih, sampai searching nih, Adam. Tapi menggunakan kata konon. Saya kurang percaya. Konon katanya digunakan putih telur. Itu benar nggak, Kak? Oke, putih telur. Juga gula ya katanya. Oke. Wih, boleh. Keren banget ini pertanyaannya, Atam. Keren banget ini. Jadi, betul sekali. Jadi banyak informasi ataupun beberapa portal sejarah yang bilang bahwa temboknya Gedung Sate yang tebal ini katanya pakai putih telur dan juga gula. Nah, ternyata ketika diteliti lebih jauh lagi oleh tim Museum Gedung Sate, ternyata pada saat itu udah ada semen atau semen Portland dari Amerika, US. Gitu, semen Portland. Jadi ini kita pakai analogi ya. Kalaupun misalnya pakai putih telur dan juga gula, emang seberapa banyak sih ayam di Kota Bandung buat ngebangun telur-telurnya buat ngebangun tembok doang? Ayo. Nah, kurang make sense ya? Iya gitu. Jadi sebenarnya udah ada semen. Gitu. Oke, terus? Oke, itu doang. Biar yang lain. Itu doang. Udah jelas mungkin ya Atamnya. Pinter, keren banget tuh pertanyaannya. Oke, mungkin udah terjawab juga. Jadi sebenarnya udah ada semen Portland pada saat itu. Oke. Nanti Atam dihubungi ya dari tim Museum Gedung Sate. Oke, penanya kedua, silakan. Kak. Saya mau bertanya, Kak. Dari Hoirunisa. Oke. Kak, di bom hancur nggak? Hoirunisa. Siapa namanya? Alfatma Mamaryan Butarianto. Alfatma panggilnya Fatma ya? Alfat. Oke, Alfat silakan, Alfat. Jadi katanya Kota Bandung tuh ada kayak lorong bawah tanah gitu. Jadi kayak lorong bawah tanah. Oke. Itu beneran ada atau tidak? Betul, terus?
itu beneran ada atau tidak. Soalnya saya ke Bandung itu penasaran. Gitu. Oke. Iya ya. Nah, pertanyaan yang bagus juga nih. Sebetulnya ada bahkan nih sambil kakak liatin ya di gedung sate ini ada terowongan yang ditutup aksesnya. Ini gedung sate di sebelah gedung sate ada gedung pos, ada terowongan. Nah, kebetulan ini kakak sekarang berdiri di Museum Gedung Sate ini dulunya adalah penjara bawah tanah karena letak Museum Gedung Sate ini ada di basement area. Kita lihat nih, itu di sana ada teralis tuh. Tuh, tertutup kan? Ini sebetulnya kalau museumnya buka, ini dibuka ya si akses pintunya. Ini bentuk-bentuk penjara bawah tanah kan? Tuh, lihat sebelah sini nih. Jadi, Museum Gedung Sate ini pada saat sebelum merdeka itu fungsinya katanya untuk menahan tahanan-tahanan perang pada saat itu ataupun pemberontak dari pribumi ini. Lihat bentuk-bentuknya adalah bentuk-bentuk penjara ya. Dulu mungkin disekat-sekat. Nah, di sini ada terowongan tuh. Tepatnya di Market Gedung Sate itu ada terowongan yang bisa tembus ke gedung sebelah, ke gedung pos. Dan juga di daerah Asia Afrika, di alun-alun Bandung itu banyak terowongan-terowongan bawah tanah yang diperuntukkan untuk menahan tahanan-tahanan perang. Nah, itu katanya kalau ada air yang tinggi itu akan tenggelam, dan posisi mereka katanya di borgol ya, seperti itu. Jadi betul banyak terowongan-terowongan yang ada di Kota Bandung, terowongan-terowongan penghubung dan juga biasanya diperuntukkan untuk penjara bawah tanah gitu. Salah satunya di sini di Gedung Sate ini. Oke, terima kasih untuk penanya kedua ya. Siapa namanya tadi kakak lupa? Alfat. Alfat ya Bu. Alfat juga akan dapat hadiah dari Museum Gedung Sate. Oke. Terima kasih tadi pertanyaannya keren-keren. Oke, penanya terakhir ada yang mau bertanya lagi? Siapa yang mau bertanya? Siapa? Ayo. Kak mau tanya. Iya, kan ini siapa? Katanya Naura Namanya Husna dulu. Kinanti. Naura Husna namanya. Naura. Oke, Naura gimana nih? Kan katanya Naura. Di dalam Gedung Sate itu ada sirine yang kedengeran sampai Cianjur. Itu kira-kira terbuat dari apa kok bisa sampai kedengeran sampai ke Cianjur? Oke, nah ini terbuatnya ya, mungkin terbuat untuk material-materialnya itu dari baja ya, dari besi-besi baja. Nah, kalau untuk detailnya sendiri pun kita bisa lihat nih di foto ini. Jadi sebetulnya dari komponen-komponen besi yang juga hampir mirip yang digunakan oleh kereta uap ya pada zaman dulu untuk ngebunyiinnya. Nah untuk teknisinya itu orang Belanda nih. Bisa dilihat kan? Nih seperti ini replikanya nih. Nih untuk detail-detailnya tuh banyaknya komponen besi, baja gitu dah. Untuk nyalain sirinenya ini sendiri butuh teknisi. Gitu. Jadi harus beberapa orang dulu yang buat sebagai tenaga teknisinya untuk nyalainnya gitu. Dan ketika dinyalain radiusnya 40 km kedengeran sampai Cianjur. Nah, kenapa sih mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih bisa kedengeran sekencang itu? Dulu faktanya Kota Bandung itu kosong loh. Belum ada gedung-gedung setinggi sekarang. Dulu gedung paling tinggi aja Gedung Sate. Coba Gedung Sate itu nggak terlalu tinggi kan. Sekarang udah banyak-banyak gedung tinggi, udah banyak polusi suara. Nah, kalau sekarang dinyalain, kedengarannya cuma sekitar Gedung Sate aja. Mungkin faktor pendukungnya juga karena belum ada gedung-gedung tinggi, masih pedesaan ya, masih bilik-bilik rumahnya juga, makanya kedengaran sampai sekencang itu. Dan juga jarang sekali ada kendaraan loh di Kota Bandung. Mungkin sama kayak Jogja, tempo dulu juga sama seperti itu, nggak beda jauh Bandung Jogja itu untuk letak kota gitu, untuk bangunan-bangunan cagar budayanya itu mirip-mirip ya Bandung sama Jogja itu gitu. Oke, untuk Ustadz dan juga Ustazah dan juga teman-teman dari SDIT Abu Bakar Yogyakarta mungkin cukup sekian. Nah, tadi mendapat hadiah juga ya Naura ya dari Museum Gedung Sate. Mungkin Kak Eno pamit ya. Sebelumnya Kak Eno mengucap, dan juga ada Kang Roni, ada Kang Mario, ada Kang Dery juga mengucapkan banyak terima kasih nih. Kita senang banget nih udah kedatangan kalian yang sangat antusias ya sama online tour di Museum Gedung Sate. Pertanyaan-pertanyaannya juga keren-keren banget nih. Mungkin kita
di lain kali mungkin kita bisa bertemu lagi ya ketika pandemi ini berakhir, kalian bisa main atau study tour ke Kota Bandung. Sebelumnya kita ucapin dulu alhamdulillahirabbil alamin untuk online tournya udah selesai. Kayaknya mau kembaliin lagi ke Bu Ustazah untuk closingnya. Kita dari tim Museum Gedung Sate mengucapkan terima kasih, hatur nuhun, matur suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dari tim Museum Gedung Sate ya. Baik teman-teman, bisa di-on-kan lagi kameranya. Ya, kalau mau bertanya besok kita bertanya jawab lagi. Nah, ini sudah ada yang membuat infografis ya, dari fakta menarik mengenai Gedung Sate, begitu ya. Oke, ini Ustazah share screen ya. Nah, di sini bisa kita lihat, nah ini karya dari Mbak Hanisa Humaira, infografis tentang Gedung Sate. Ini fakta menarik tentang Gedung Sate. Sudah terlihat ya di sini? Nah, oke. Sudah terlihat, Mbak? Lihat, Ustazah. Ya, ini. Terima kasih ya teman-teman semua. Bagus-bagus sekali. Ini dari Hanisa Humaira, kelas 7B. Mari kita lihat dari kelas 7A. Siapa yang mau di-up karyanya? Dari Mas siapa? Ayo. Coba Mas Taki ya, kita lihat. Wow. Ini mari kita lihat karya dari Mas Taki mengenai infografis tentang Gedung Sate. Ini, Masya Allah, bagus sekali ya. Nah, ini ada, bukan tempat makan sate ya. Ya, jadi Gedung Sate itu bukan tempat makan sate. Dan awalnya saya malah membaca bahwa Gedung Sate itu namanya Gedung Tusuk Sate gitu. Tapi ketika saya pikir-pikir, ini nanti jadi makanan kuliner, jadi tempat kuliner, bukan field study lagi gitu ya. Tapi ternyata Gedung Sate, bukan tempat makan. Kemudian yang kedua itu isinya tentang sejarah-sejarah dan tempat kantornya Bapak Gubernur ya. Ada Tugu Serang Gurhaga. Wah, ini keren-keren ya. Kemudian yang ketiga menggunakan fondasi seperti candi ya. Betul, tadi ya sudah terjawab. Tadi yang ikonik yang paling atas. Kemudian yang nomor 4 digunakan sebagai kantor Gubernur Jabar ya. Nah, ini dari Mas Taki. Mari kita lihat lagi dari kelas 8A. Ya, kita lihat coba Mas Ijaz ya. Sebentar, Ustazah buka. Oh, tidak bisa ternyata. Coba, siapa yang mau kelas 8? Alfat mungkin ya? Sedang saya buka. Oh, gambar ini. Ya, Mas Alfat. Ini. Nah, ini. Gambarannya. Gambarnya Mas Alfat. Bagus juga ya, besok jadi arsitek. Bagus juga ini. Memiliki 3 lantai seluas 27.000 meter persegi. Kemudian ada arsiteknya yaitu J. Gerber. Apa ini? Ini nama Belanda ya, saya kurang paham cara membacanya. Takut salah ya Ustazah Arina. Tingapunten. Kemudian diklaim bisa tahan gempa. Oke. 9 skala Richter, keren-keren. Mari kita lihat lagi untuk yang awal ya. Coba Nashwadi PDF UI.
Oh, ini punya Mas Izas nih. Oh, ini keren. Punya Mas Izas. Mari kita lihat punya Mas Izas. Nih. Ini gedungnya nih. Saya langsung salfok dengan pertama nih ya. Ini keren sekali ya. Ini tusuk satenya juga kelihatan. Ya tusuk sate benar kan? Ya, ini gedung sate. Gedung sate dibangun tahun 1920 dan selesai pada tahun 1924. Pintu utama gedung sate menyerupai pintu Candi Borobudur ya. Gedung sate sering disebut sebagai gedung putihnya Kota Bandung. Gedung sate memiliki halaman yang sangat luas sekali ya, betul. Oke, siapa yang mau di-up lagi? Ini kelas 8B belum ya ini ya? Oke, saya up lagi mungkin Mbak ini. Oke, ini punya Mbak Nashwai, saya up ya. Nah, ini kalian tuh keren-keren ya kalau disuruh menggambar. Nih. Fakta menarik gedung sate yang berusia 100 tahun. Nih. Keren. Dulu gedung sate bernama susah ini yang bahasa Belanda nih ya. Sejak tahun 1980, gedung ini dialih fungsikan menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Ya, keren. Nah, ini desain dari Mbak Nashwai. Ya, jadi, bangunan tersebut itu merupakan perpaduan antara Nusantara dan Eropa. Kemudian terdapat lorong rahasia dan bangunannya tahan gempa. Memiliki sirine yang tadi ya sejauh 40 km, yang tahan sampai 40 km. Itu di zaman dahulu, tetapi kalau untuk zaman sekarang hanya sampai di area gedung sate saja. Nah, ini merupakan karya dari Mbak Nashwa Islami. Masya Allah, keren-keren semua ya infografis dari kalian semua. Terima kasih teman-teman dan terima kasih untuk para kru Museum Gedung Sate dari Bandung. Terima kasih semua. Oke. Nah, ini kita di penghujung acara ya. Alhamdulillah, terima kasih semua kepada teman-teman dan para siswa-siswi SMPIT Abu Bakar Full Day School dan para tim dari Museum Gedung Sate. Semoga lain waktu jika COVID-19 ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, kita bisa berkunjung dan bertamu di Museum Gedung Sate Bandung. Ya. Kita di penghujung acara, mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman dan para tamu undangan yang sudah hadir di Zoom kali ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran, sudah berjalan dengan lancar. Ya, saya dan tim dari Field Study undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.